warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nanti saya minta kalian memperhatikan materi ini dengan seksama ya, karena nanti di akhir materi ini ada video yang bagus loh yang wajib kalian tonton. Simak ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Ya, drama pada dasarnya adalah konflik yang timbul karena adanya keterlibatan tokoh-tokoh utamanya. Menentukan tokoh dan peran tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh drama itu terdiri atas dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal yang menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain, yang paling sering muncul dalam setiap adegan kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh lainnya. B. Menentukan karakter atau perwatakan. Karakter atau perwatakan ialah penampilan ciri jiwa tokoh dalam drama tersebut. Misalnya memerankan tokoh orang miskin atau pembantu rumah tangga. Next. Menentukan alur atau plot. Alur cerita atau jalan cerita ialah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu kejadian yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama ada tahap perkenalan, tahap pertikaian, tahap klimaks, tahap peleraian, dan tahap penyelesaian. Selanjutnya, menentukan konflik dengan data yang mendukung. Bentuk konflik terdiri atas 2 macam. Yang pertama yaitu konflik eksternal. Konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan lingkungan alam dinamakan konflik fisik. Sedangkan konflik sosial yaitu konflik yang terjadi dengan lingkungan manusia. Yang kedua, konflik internal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri atau jiwa tokoh tersebut. E. Menentukan latar dan peran latar. Latar atau setting, yaitu penempatan ruang dan waktu, termasuk latar belakang suatu pentas terjadi. F. Menentukan tema drama dengan alasan. Tema drama adalah gagasan atau ide pokok yang melandasi suatu lakon drama. G. Menentukan pesan dengan data yang mendukung. Pesan atau amanat dalam karya sastra tidak ditulis secara eksplisit. Penonton drama menafsirkan pesan moral yang terkandung dalam drama yang ditontonnya. Data yang mendukung dapat diperoleh dari dialog antar pelaku, adegan atau rangkaian adegan yang saling terkait. Kaitan isi drama dengan kehidupan sehari-hari apa toh? Mari kita saksikan. Seseorang yang mengalami masalah dengan cinta banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik cinta terhadap anak, istri, maupun orang lain yang menjadi pujaan hati. Permasalahan dalam cinta dapat diselesaikan dengan adanya keberanian untuk jujur, terbuka, dan berkorban, seperti yang dikisahkan dalam drama Awal dan Mira. Hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, struktur dasar sebuah drama itu terdiri atas 3 bagian, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bisa juga dalam sebuah prolog dikemukakan para pemain, gambaran setting, dan sebagainya. Dialog atau monolog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama
yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan bagaimana manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Selanjutnya ada epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh seorang aktor pada akhir cerita. Dengan kata lain, epilog merupakan peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa induk. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua, dalam sebuah dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Apa saja? Yaitu yang pertama tokoh, percakapan, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Percakapan adalah dialog atau monolog yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang terakhir yaitu kramagung, adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Ya, berikut ini ada contoh dialog yang berjudulkan Ramitingkat Tresnan. Kebetulan dari SMK Negeri 1 Tulung pemainnya. Drama ini dimainkan saat Festival Ketoprak Pelajar 2015 silam di Amigo Peduli Budaya. Mari kita saksikan. Mari kita saksikan ini. Ini pemainnya, bisa kalian perhatikan. Dialognya, logatnya. Ini sekarang pemainnya sudah lulus ya. Jadi kalau kalian mencari siswa ini di SMK Tulung sudah tidak ada lagi. Kowe mau ngomong apa? Cekukrak ngono ya. Aku ki gila. Wangi kaya ngene iki. Rak mergane aku wis ora betah ngadepi Mbak Yumu cenil kae to, Wer. Lho. Kurange Mbak Yu cenil kae iki piye? Wis wonge ayu. Godine oke. Oh, lah kowe kira ngadep. Wis. Aku saiki arep liburan. Arep ketemuan karo pacarku dhewe. Lho, aku njaluk tulung kowe. Kowe gedeng to? Iya kan. Wis nyambut gawe sing bener. Arep deleke bojomu. Dibayar pira kowe, Hek? Dibayar pira? Nah,
apa wanita setia. Ngomongnya wae belum duwe bojo. Aku jaluk tulung kowe meneh. Mengko duite tak tambahi 500.000. Iki ngopo